Shalom, shalom. Selamat malam teman-teman Bang Yoel dimanapun berada. Ya, puji Tuhan kalau Bang Yoel bisa bersama dengan kalian pada kesempatan malam ini guys. Kiranya damai Kristus senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kita ya. Oke kawan-kawan ya, pada malam ini kita mau simak aksi Edis TV yang sangat mantap jiwa guys ya. Kita langsung aja ya teman-teman ya. Bagaimana aksi Edis TV yang sungguh menakjubkan ketika dia berbincang dengan debater-debater sebelah ya. Bisa bikin bingung ya kawan-kawan ya, pertanyaan-pertanyaan Edis TV ini telak ya. Oke, kita langsung aja simak guys ya. Oke, gaskan. Ya, oke, selamat malam teman-teman semua. Sebentar. Kamu mau diskusi nggak? Mau fokus nggak? Oke, teruskan. Oke, ada kamu deh. Oke. Nah, dengar. Jadi gini ya. Dengar dulu. Sebengak-bengaknya tukang bangunan, dia tidak akan mendirikan rumah di satu tempat yang akan menjadi kubangan air. Pasti dia akan ukur, ditinggiin tanahnya. Kalau dia tahu ini kubangan air ini, tinggiin. Makanya tukang bangunan yang paling dulu sekalipun, dia mendirikan rumahnya di tempat yang tinggi daripada di sekitarnya. Nah sekarang ku tanya sama kamu. Kalau kamu beli rumah seperti tadi kejadian, bangun kamu pagi-pagi, kubangan air semua di bawah tempat tidurmu. Apa kau bilang kepada orang yang mendesain rumahmu itu? Rumah yang kau beli itu? Hah? Udah ya? Apa kau bilang? Sudah apa kau juluki? Apa kau juluki kepada orang perancang bangunanmu itu? Hah? Iya, sudah ngomongnya. Apa? Gini, kalau giliran saya ngomong, jangan stop. Gitu maksudnya, Adis. Udah. Apa? Udah. Giliran saya ngomong, jangan di stop, jangan dibantah. Enggak. Apa kau juluki orang yang membangun rumah di tempat kubangan air? Apa yang kau juluki? Boleh nggak? Iya, jawab. Saya bisa jawab kok. 1. Mau. 2. Sudah. Oke. Kepada pembangun rumah, kepada pengembang, kontraktor, developer, dan semua pihak-pihak terkait yang membangun rumah, ketika musim penghujan tiba, kodok berenang di bawah tempat tidurmu. Apa kau juluki kepada mereka? Meninggal dunia. Kau mau ngomong apa? Bilang aja. Pengembangnya bengak. Yang dingin kontraktornya, arsitekturnya bengak semuanya. Betul nggak? Sekarang saya jawab, Edis. Iya, sekarang saya jawab dulu. Pernyataan Edis saya jawab dengan salah. Aduh, si Erik meninggal dunia begini. Saya bisa menjawab. Kalau Edis pakai terus. Nah, silakan jawab. Diam. Silakan jawab. Nah kan, di situ kan yang bikin itu kan, yang menyuruh bikin itu kan Allah ya. Nah, itu membuktikan Edis berarti itu cuma sekedar rumah, bukan sembahan. Artinya kalau masih tertimpa banjir, itu maha kuasa Allah. Jangan sampai kita menyembah Ka'bah, jangan sampai kita menyembah batu. Yang kita sembah Allah, jangan bukan dia. Itu kuasa. Nah, dari mana kau tahu itu? Di surat berapa, ayat berapa? Iya. Nah, yang barusan kau karang tadi, sebentar. Yang barusan kau karang tadi di Quran surat berapa ayat berapa? Ya, kamu sering beranalogi. Coba seandainya nanti di sebelah. Udah jangan kau paksakan, nanti kena kau darah tinggi semua. Aduh, udah pusing pun saya. Aduh. Sebenarnya sederhana aja kok ya. Dari rumahnya aja kita tahu gitu, dia itu Tuhan atau bukan gitu loh. Tahu nggak kalian, di dalam Alkitab, Tuhan di dalam Alkitab itu, di mana disuruh didirikan rumahnya? Dia berfirman, supaya rumahnya didirikan di bukit di atas Gunung Moria, Bukit Moria. Itulah kenapa rumah Tuhan nggak banjir. Nah, kalau rumah Tuhannya orang Islam seperti ini, itulah bedanya Tuhannya dalam Bible sama Tuhan dalam Quran beda. Jadi jangan disama-samain.
Jadi jangan lagi si Juma Ari Untung ngemis-ngemis supaya Tuhannya ditebeng-tebengin ke Bible. Itu loh, kita ini sama, biar kita sama-sama tahu gitu, Tuhan kita beda. Jangan ditebeng-tebengin gitu loh. Aduh. Nanti ku bikin nanti podcast tentang ini, nanti marah-marah digeruduk keluar rumah. Itulah repotnya teman-teman. Ya, kalau mereka bikin podcast tuh segitu hebatnya kolom komentar itu, wah giliran nanti dibalas langsung kejang-kejang. Lihat tuh dia tangkap tuh, lihat di kolom komentar itu, tangkap. Aduh, berat. Makanya saya harus iklan dulu lah, ya, biar adem dulu. Kita iklan dulu teman-teman. Teman-teman pemirsa Edis TV yang suka dengan channel ini, ya, yang senang nonton channel ini, yang menganggap bahwa channel ini adalah termasuk juga bagian pekabaran firman Tuhan dan menegur dengan keras orang-orang yang ingin memplesetkan firman Tuhan kita. Ya, jika teman-teman merasa bahwa channel ini melakukan hal seperti itu, teman-teman bisa support channel ini dengan cara like, bagikan, share, ya, bisa kirim gift, bisa juga teman-teman langsung support ke yang tertera di layar ini, teman-teman. Ya, ini banknya, ini nomornya, teman-teman catat, teman-teman bisa support ke sini kalau teman-teman punya berkat berlebih. Nah, untuk apa dananya itu teman-teman? Salah satunya adalah untuk membuat konten-konten yang seperti teman-teman lihat sekarang. Tanpa nanti khawatir, takut-takut digerebek-gerebek seperti itu, seperti yang sudah terjadi kepada AB. Saya tidak mau berapologet itu hanya 3 hari teman-teman. Setelah 3 hari berakhir sudah ke penggerebekan. Berakhir sudah. Nah, saya nggak mau seperti itu. Artinya saya ingin berapologet dalam jangka panjang. Nah, makanya saya ingin mengontrak satu tempat ini, di mana rumah ini dalam satu kabupaten itu, ya bahkan provinsi lah saya bilang, dalam satu kabupaten itu tidak ada tetangga-tetangga yang tukang kejang-kejang, tukang geruduk-geruduk. Nah, makanya teman-teman kalau merasa teman-teman mendukung acara ini, teman-teman bisa support di sini ya teman-teman ya. Saya harus melakukan ini setiap hari karena yang support itu hanya sedikit sekali teman-teman. Walaupun yang nonton ini, tuh kan kalau saya iklan langsung turun, kan 1000 orang kan. Hilang langsung kalau iklan. Ya itulah teman-teman. Banyak orang suka nonton saja tapi tidak suka mensupport. Seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau support, walaupun hanya yang support itu hanya 3 orang, itu tetap saya bersyukur teman-teman. Setidak-tidaknya itu meringankan beban saya nanti untuk menambahi kekurangannya. Ya teman-teman ya, kalau merasa terberkati teman-teman bisa support di situ. Oke, kita lanjutkan kembali. Makasih Bang topinya, makasih. Kita naikkan, kan, langsung tinggal 3.000. Padahal kalau tadi kita ini sampai 4.500, 4.000 sekian. Tapi kalau ngiklan langsung hilang 1.500, saudara-saudara. Memang ngeri memang. Oke, lanjut. Nanti kita kalau berapologet tidak kita perhitungkan. Jangan asal nyerocos sendiri, dengar. Kalau kita berapologet tidak memperhitungkan teman-teman. Nanti ini lihat nih nyerocos kan. Bukan marah-marah kan? Marah-marah kan? Itu modusmu itu dijaga dulu. Yudi, silakan nyalakan kamera Yudi. Yudi, silakan nyalakan kamera dulu. Yudi, silakan nyalakan kamera dulu. Jangan nyerocos, dengar itu dulu. Iya, ini saya ini kameramu nggak nyala. Kameramu nyala dulu. Kameramu nyala dulu, kameramu nyala dulu. Pikir orang nggak bisa nyerocos apa? Orang ya, silakan nyalakan kameramu dulu, silakan. Bisa nyerocos apa? Kameramu nyalakan dulu. Itu nggak bisa dijaga, nyerocos. Terima kasih teman-teman yang kasih mawarnya, terima kasih Kak Vina, makasih. Silakan nyalakan kameramu. Itu kan kesetanan kan? Saya bisa nyalakan kamera, aku bisa nyalakan kamera, tapi mulutmu dijaga. Silakan nyalakan kameramu dulu. Mulutmu itu dijaga. Kameramu mana? Makasih, terima kasih. Makasih Bang. Dijaga dulu. Mulut kesetanan kan? Ini saya sudah jaga, saya cuma minta nyalakan kamera.
konteksnya bukan kayak gitu, nyerocos Iya, silakan saja. nyalakan kamera. Mulutmu itu memang Oke, sampah ku gitu. tutup dulu mulut Mulutmu ya. itu Ku mulut tutup dulu. sampah. Nyerocos. Aku nggak ditutup pun lagi ganteng daripada kamu. Kamu itu mulutmu kayak Tuhanmu itu kayak gantungan baju. Mulutmu itu mulut Silakan nyalakan sampah, kamera dulu. Congor saja. Tuh kan udah kesetanan kan? Congor di depan. Datang-datang Congor, kesetanan congor. kejang-kejang. Habis ngentot emaknya. Berat saudara-saudara. Anjing. Kenapa kamu kesetanan? Mulutmu itu Iya, kenapa kamu mulutmu kesetanan itu gitu loh? dijaga, jangan asal nyerocos saja. Iya, makanya kamu nyalakan kamera Kenapa dulu, nggak kesetanan? buktikan bahwasanya saya nyerocos Kamu ya dan yang salah. ngomong. Silakan. Kamu itu ngomong seadanya. Ah, mana? Coba Seenaknya. kameramu mana? Yang keluar Oke, baik, kita dari turunkan tadi. dulu ya. Ingat aku. Lambaikan tangan, lambaikan tangan. Jangan turunkan Lambaikan anjing. tangan, lambaikan Anjing. tangan, Jangan, lambaikan jangan tangan. turunkan anjing. Dear. Aduh, datang-datang marah-marah, kejang-kejang kesetanan. Kenapa sih? Coba. Bantah dong. Kalau datang kemari bawa bantahan. Buktikan bahwasanya saya nyerocos, memfitnah. Di mana saya memfitnahnya? Memfitnahnya di sebelah mana gitu loh. Halo Effendi Muslim, Bang. Halo Bang. Effendi Muslim. Siap Bang. Assalamualaikum Bang. Waalaikum. Saya Kristen, Bang. Siap berdiskusi dengan baik, Bang. Salam. Kok Anda menyerupai orang Kristen, Bang? Anda Islam atau apa nih, Bang? Islam Bang. Ada sebuah hadis yang berkata, barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari golongan kaum tersebut. Betul atau tidak? Tidak. Duh, berarti Anda tidak percaya lagi sama Muhammad ini? Kalau saya percaya, tapi kan namanya toleransi kan Bang. Tapi hadisnya mengatakan barang siapa menyerupai satu kaum, dia termasuk bagiannya. Saya mau bertanya dulu ini Bang. Sebentar dulu, saya tanya dulu, ini keislaman Anda meragukan ini. Anda jangan-jangan Islam progresif ini. Gini, MUI mengeluarkan fatwa haram tentang salam lintas agama. Betul atau tidak? Kalau itu saya Bang, gini Bang, saya kan maksudnya belum paham banget yang namanya. Makanya memang ku bilang betul bahwa tidak ada, belum saya temukan ada orang Islam yang lebih ngerti Islam daripada saya. Termasuk abang ini kan, ini bukti. Coba dari 1000 orang yang naik ke sini, nggak ada satupun yang lebih ngerti ajaran Islam daripada saya. Semuanya nggak ada yang ngerti. Kan berat kan? Coba. Gini Bang, saya mau bertanya dulu Bang. Nah, silakan. Mohon maaf ya Bang. Apakah kalau dalam satu rumah ibadah Abang bisa pakai sendal masuk? Oh bisa. Yang penting sendalnya nggak baru nginjek ayam aja Bang. Kalau barusan nginjek ayam di luar repot nanti di dalam. Kan? Jadi gini Bang. Seperti kan kalau kita mau masuk, ini kan rumah Tuhan, kita mau bertemu sama Tuhan. Apakah itu pakai sendal sopan masuk atau tidak? Baik, saya jawab ya Bang ya. Saya jawab Bang. Jadi pertama-tama begini Bang. Ya. Mohon maaf. Enggak apa-apa, bagus itu pertanyaan bagus. Saling sharing lah. Iya, pertanyaan bagus. Oke. Saya jawab Bang ya. Jadi pertama kita bicara dulu tolak ukur kesopanan. Ya. Tolak ukur kesopanan. Pertama begini, di timur Bang, daerah kita kan orang timur, orang Asia kan termasuk dari Jepang, RRC, pokoknya wilayah kita lah, wilayah timur sampai Indonesia. Kita ini kan orang timur, artinya kita itu menjunjung tinggi yang namanya sopan santun. Nah biasanya kita Bang, kalau masuk rumah memang lepas sandal. Nah, kalau memang diukur dari pola pemikiran orang kita timur, ya kan? Memang masuk rumah itu sopannya itu harus lepas sandal, Bang. Tapi jangan salah, Bang. Enggak semua budaya sama, Bang. Di tempat-tempat lain, misalnya daerah-daerah barat, Bang, masuk rumah itu pakai sepatu. Makanya, Bang, jadi pakai sepatu atau tidak pakai sepatu ke rumah,
itu tidak menjadi tolak ukur kesopanan, Bang. Tergantung sopan itu dinilai dari kacamata apa. Nah, pertanyaan sekarang masalah masuk ke rumah peribadatan. Apakah pakai sepatu itu termasuk yang sopan? Menurut saya sah-sah saja, Bang. Karena di dalam tempat kami, Bang, Tuhan itu melihat hati, bukan melihat kaki. Sedangkan Tuhan Abang tidak melihat hati, tapi dia melihat kaki. Enggak gini Bang. Kalau di Islam, kita itu kalau kita mau masuk di rumah ibadah, rumah Tuhan, kan kita bertemu sama Allah. Kita harus bersih, mandi, wudhu, pokoknya lah harus sebersih-bersihnya karena kita ini ketemu orang yang spesial. Kita ketemu sama Tuhan, kita mau minta sama Tuhan. Bukan kita mau ketemu sama orang-orang yang kayak biasa gitu, pakai sandal, pakai sepatu. Karena begini Bang, letaknya kesopanan orang itu, kita masuk ke rumah harus buka sandal. Jangan sampai kita sudah ngepel baru ada celana masuk pakai sandal. Sudah? Nah, terus ini Bang, itu rumah Tuhan atau tempat makan pecel lele pakai sandal masuk. Baik, saya jawab Bang ya. Saya jawab. Ya. Jadi begini Bang, Ya. seperti yang saya bilang di awal, ketika kami datang kepada Tuhan, kami tidak membawa apa yang dilihat dari fisik, tetapi kami membawa hati, ya, kami membawa hati kami kepada Tuhan. Sedangkan Anda membawa kaki Anda kepada Tuhan. Mau buktinya? Saya akan buktikan. Saya akan buktikan, Bang. Kita sudah siapkan semua di sini, Bang. Oh, ini kerennya. Lihat gambar ini? Kelihatan gambar ini, Bang? Nah, kutanya dulu sama Abang. Kenapa Abang mau ngadep Tuhan harus kakinya begini? Selip dikit, selip. Sebentar Bang. Ini Abang mau ngadep Tuhan kan? Ini satu didudukin, satu ditekuk begini. Awas Bang, selip dikit nanti Tuhan Abang nggak terima itu kalau kakinya salah nanti Bang. Betul nggak? Betul nggak Bang? Aku tanya dulu sama Abang. Udah selesai nggak? Aku tanya sama Abang. Kenapa Tuhan saya melihat hati, sedangkan Tuhan Abang ngelihat telapak kaki? Silakan. Silakan jawab Bang. Kenapa kita diselipkan kayak gitu? Karena kita itu yang namanya sopan, kita itu berdoa, itu yang namanya khusyuk. Berdoa. Bukannya cuma main gitar, jingkrak-jingkrak. Bang, Bang, aku tanya Bang ya. Kita pakai akal sehat Bang ya. Baik, kita pakai akal sehat ya. Bang, suara Abang nggak beres, ada menggema. Abang ada nyalakan perangkat lain nggak? Gak ada. Soalnya di ruangan. Nggak masalah di ruangan, masalahnya suara Abang itu menggema. Oke. Coba ya. Soalnya panas. Oke, gini bang. Kami datang kepada Tuhan, kami bisa jelaskan dengan akal sehat kami. Kenapa kami pakai gitar? Kenapa kami pakai alat-alat musik? Karena kami memuji Tuhan dengan alat-alat musik, dengan alat-alat kecapi dan lain sebagainya. Artinya kami ekspresikan kegembiraan kami itu dengan karena penyertaan Tuhan dalam hari-hari yang kami lalui. Contoh, hari ini misalnya ya, saya menerima berkat Tuhan misalnya. Bang, ada berkat Bang dari Tuhan. Saya akan bersorak-sorak. Terima kasih Tuhan. Saya nyanyi-nyanyi bersorak-sorak. Tuhan engkau baik, Tuhan kau pedulikan aku, Tuhan kau lihat aku, Tuhan kau jawab penderitaanku. Saya datang kepada Tuhan dengan luapan kegembiraan, dengan tabuhan rebana, dengan bunyi-bunyian, dengan kecapi, dengan ekspresi yang datang daripada hati saya. Sekarang saya tanya sama Abang, kenapa Anda bahkan tidak tahu kenapa Anda begini? Bayangkan Bang, Anda bahkan tidak akan pernah tahu kenapa Anda begini. Kalau Anda tahu Anda begini, saya terjun dari Monas Bang. Silakan jelaskan kenapa Anda begini.
Ini Bang, kacamatanya dilepas dulu, biar kita enak ngomong. Tidak Bang, nanti abang jadi teroris. Bang, jangan nanti abang jadi teroris. Coba Bang, abang jelaskan dulu. Sebentar Bang, abang jelaskan dulu kenapa kaki jadi begini Bang. Coba jelaskan, silakan. Kenapa kakinya kayak gitu? Silakan. Gini, kita itu kalau kita bertemu mulai ngarang bebas. Mulai ngarang bebas. Mulai ngarang bebas. Mulai ngarang bebas. Sudah ku bilang Bang, kalau Anda bisa jelaskan, bahkan Anda tidak akan tahu kenapa kaki Anda begini. Saya pastikan Anda tidak akan tahu kenapa kaki Anda begitu, kecuali Anda ngarang bebas. Coba ngeri kan? Bayangkan, kenapa dia begitu, tidak tahu dia kenapa dia begitu. Ngeri nggak? Ngeri saudara-saudara. Makasih Kak Remin. Coba dulu. Ngeri nggak Bang? Bayangkan Bang ya, Dengar setiap dulu. orang dia tahu kenapa begitu. Kalau itu barang memang punya dia. Contoh nih Bang, contoh. Kenapa kok atapmu kau bikin begini? Talangmu itu begini. Oh, karena begini Bang, itu air, itu biar dialirin ke sana. Jadi dibikin begini, biar dia biar air itu kalau jatuh nggak langsung ke bawah situ. Soalnya di bawah sini ada ini, jadi airnya biar masuk ke sono, terus masuk ke talang. Nah, itu dijelaskan dengan sehat. Sekarang Bang, bayangkan Bang, tiang agama, ini tiang agama ini Bang, tapi abang nggak tahu ini buat apa coba. Ngeri nggak Bang? Ngeri kan? Ngeri. Yang bawah ini Bang, yang bawah ini beda ini yang atas ini tahiyat awal kan, nah ini tahiyat akhir nih, agak beda sedikit ini duduk kakinya ini kan. Nah aku tanya dulu sama abang nih Bang, ini silap dikit Bang, silap dikit ini, sholat nggak sah, betul nggak Bang? Betul nggak? Makanya begini, dengarkan dulu. Berat ini. Bang, silap dikit ini Bang. Ini misalnya jempolnya agak slip dikit begini, ini kan tekuknya ke dalam begini ya, ke depan begitu kan. Jadi begini kan. Nah kalau begini, kalau sampai jarinya begini Bang, berarti bisa gagal nggak itu sholatnya Bang? Silakan, jelaskan. Waktu dan tempat dipersilakan, silakan. Takut kalah ya. Enggak, silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Makasih ya teman-teman ya. Oh, kau melakukan pelanggaran Bang. Kau merokok kan? Gak apa-apa kalau kayak gitu. Kau merokok, udah. Gak apa-apa. Kau melakukan pelanggaran, aduh. Yuk, silakan yuk. Siapa yang bisa menjelaskan Muslim? Siapa yang bisa menjelaskan ini? Kenapa ini di sini dan kenapa ini di sini? Kenapa jarinya ngelengkuknya ke sana bukan ke sini? Terus yang bawah ini kenapa begini? Kalau ada Muslim yang bisa jelaskan dari Quran kalau bisa dijelaskan, seperti saya bilang hadiahnya, tahu kan kalian? Udah tahu kan hadiahnya apa? Kalian sudah tahu lah apa hadiahnya. Yuk. Nah ini Ustadz betulan ini Asmadi Munte. Waduh, lari di Asmadi Munte. udah lakuin. Ari Agun, Muslim Bang. Argun, nyari lagi. Beras saudara. Oke, teman-teman ya. Kita cek lagi siapa yang naik ini. Ada Bang Inuk. Ya, Bang Inuk. Kita kasih tepuk tangan dulu Bang Inuk. Bang Inuk Muslim Bang? Halo? Halo? Jangan nangis Bang. Oh, ada suara menangis ini. Jangan grogi. Muslim Bang? Oke, kita turunkan. Berat ini memang sudah.
Teman-teman, saya tahu memang kalau naik ke sini itu berat. Jadi teman-teman kalau mau naik ke sini persiapan dulu, jangan grogi-grogi begitu gitu. Ya. Jangan grogi-grogi. Apa saya harus iklan lagi nih? Oke, saya iklan dulu lah ya. Saya jeda dengan iklan teman-teman. Oke, saya iklan lagi ya. Ya, teman-teman yang suka dengan channel Edis TV, ya, yang suka sering nonton, ya, teman-teman, kalau punya berkat berlebih, teman-teman bisa support saya di sini ya, teman-teman ya. Uangnya untuk apa, teman-teman? Seperti saya katakan, kita akan menyewa satu tempat yang akan kita gunakan untuk memproduksi konten-konten atau diskusi-diskusi semacam yang kalian lihat tadi, teman-teman ya, dengan rapi, ya. Bila perlu nanti juga kita akan buat satu konten-konten untuk mengimbangi podcast yang mereka buat, teman-teman. Kalau mereka bisa bikin podcast tentang kita, tentang Kristen, kita pun bisa bikin podcast tentang Islam, teman-teman. Jadi biar berimbang, seperti itu ya. Jadi teman-teman kalau ada berkat berlebih, teman-teman bisa support saya di sini, teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Tidak apa-apa ya, iklan ya. Iklan tidak sampai 1 menit, teman-teman. Nanti iklan dikritik lagi, Bang, kok iklan terus sih Bang, gimana? Ya masalahnya gimana? Masalahnya ntar kalau nggak ngiklan-ngiklan berapologet ntar digeruduk-geruduk juga repot kan? Kalau cuma berapologet seminggu ya buat apa gitu loh. Oke, Asmadi. Ini dia sudah datang Asmadi Munte. Silakan Asmadi Munte. Ini termasuk Ustadz yang saya bilang itu kemarin. Ya silakan Ustadz. Ustadz Amadi. Selamat malam, Edis. Selamat malam Ustadz. Ustadz. Banyak masian Muslim yang tidak sadar bahwasanya Muhammad itu adalah Tuhannya ini. Sebentar, Edis ya. Edis sepakat nggak kalau setiap agama itu punya persepsi masing-masing, Edis? Betul? Betul kan? Betul? Nah, betul kan? Jadi kan tadi kan saya ada menyimak juga percakapan Edis sama siapa tadi ya. Kalau Edis mengatakan kalau dalam keyakinan Edis datang bawa gitar ke gereja itu merupakan merupakan sebagai kegembiraan kepada Tuhan. Iya, ekspresi, iya. Ekspresi itu dituangkan dengan lagu-lagu, dengan nyanyian-nyanyian. Ketika bangsa Israel lepas dari tangan Firaun, ketika mereka dibebaskan melewat dari Laut Teberau, sedangkan Firaun dan bala tentaranya dijungkir balikkan, ditenggelamkan dalam laut, mereka memukul-mukul rebana, ya. Mereka membuat satu lagu, ya. Engkau meniup dengan topanmu, laut pun menutupi mereka. Mereka membuat satu lagu-lagu seperti itu. Oke, Dis, kan saya termasuk kalau keyakinan orang lain bagi saya simpel itu kan lakum dinukum waliyadin. Cuman kan yang perlu kita sampaikan, perlu Edis ketahui begitu juga dengan Islam. Kenapa banyak hal yang aneh dalam pandangan Edis? Ya karena Edis tadi tidak mengikuti persepsi. Contoh seperti tahiyat yang diskusi sama kawan yang barusan tadi. Nah, ketika tahiyat itu tahu nggak Edis apa arti tahiyat itu? Apa? Kan berarti memang Edis kan memang masih minim pengetahuannya tentang Bukan Islam. masalahnya itu nggak ada di Quran gitu loh. Enggak. Makanya tunggu dulu. Begini, Ustadz Munte, sedikit Ustadz Munte, saya tanggapi dulu Ustadz Munte. Ini sedikit dulu Ustadz Munte, saya tanggapi. Gini, saya tanggapi Ustadz Munte. Artinya penghormatan. Enggak, dengar dulu di sini biar nyambung pembicaraan kita. Berat ini kita ini. Tahiyat tadi kan artinya penghormatan ya, begitu juga dalam agama Edis ya, itu kalau membawa gitar terserah, Islam begitu juga. Baik, saya tanya kalau begitu. Saya tanya kalau begitu. Baik. Adalah penghormatan untuk Tuhannya, duduknya seperti baik, itu. kita tampilkan. Saya tanya dulu sama Ustadz Munte.
Ada nggak di Quran kayak begini, disuruh begini? Makanya kan kembali ke awal tadi, Edis. Semua agama itu punya persepsi. Bagaimana Bukan, Islam? masalah persepsi tidak masalah. Yang saya tanyakan, ada nggak di Quran suruh begini? Kalau Al-Quran yang secara tekstual yang dicari, itu memang tidak ada. Cuman kenapa Islam melakukan Makanya itu? saya katakan Ustadz, bahwasanya mustahil Quran itu kitab suci kalian. Mustahil. Karena apa? Karena yang kalian kerjakan itu bukan Quran. Itulah Edis, kan kembali kita bilang Edis, semua agama itu punya persepsi. Anda tidak akan paham bagaimana persepsi Bukan masalah Islam tidak itu akan sendiri. paham Pak Ustadz. Begini loh, kalian itu telah membuat definisi-definisi yang tidak ada di Quran. Quran memerintahkan apa? Quran memerintahkan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu apa? Sholat itu adalah mencegah perbuatan mungkar. Betul tidak? Itu arti sholat menurut Quran. Itu memang secara tekstual itu kan Al-Quran Oke, punya kalau persepsi begitu pemahaman sendiri. kenapa Ustadz Munte membuat sholat itu artinya seperti ini? Coba saya tanya, apa hubungannya ini? Dengar, apa hubungannya ini dengan kalau duduk begini maka mencegah perbuatan mungkar, kalau duduk seperti ini maka perbuatan mencegah perbuatan mungkar? Saya tanya dulu. Edis, definisi sholat tahu kan sebelum saya jelaskan kenapa alasannya seperti ini? Aduh, berat Yang saudara-saudara. menjadi masalah itu Edis. Saya nggak pernah mempermasalahkan keyakinan orang lain. Jadi kalau Edis seperti ini terus membuat asumsi memahami agama orang lain dengan persepsi agama Edis sendiri, itu kan Tidak, namanya Ustadz bermasalah. Munte. Begini loh Ustadz Munte. Pertama-tama, orang Kristen itu tidak pernah tertarik dengan Islam. Tidak Begitu pernah juga sama Islam sekali tidak dibahas. pernah Gini, tertarik dengan Kristen. oh Makanya kita salah itu besar, lakum salah dinukum besar, waliyadin. salah Itu besar. kan menurut Satu-satunya, kamu salah besar. satu-satunya kitab suci yang perlu kitab suci agama lain hanyalah kitab sucinya Pak Munte. Bagaimana dibilang tadi? Satu-satunya kitab suci yang perlu kitab suci orang lain untuk menopangnya adalah kitab sucinya Pak Munte. Itu kan karangan kamu sendiri. Duh, Coba nggak percaya. Mau kita buktikan? Mau kita buktikan? mana datanya yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu butuh kepada kitab yang lain? Coba. Baik. Tapi jangan asumsi ya, data Oh iya, memang nggak asumsi, secara nggak asumsi. signifikan. Baik, Coba. tidak asumsi. Saya tanyalah Bahwa- dulu sama Pak Munte. Saya tanya sama Pak Munte. Siapa? Kalau udah model bertanya itu asumsi, tampilkan aja datanya Edis bahwasanya Oke, sekarang Al-Quran begini. memang harus butuh Baik, kepada kitab sekarang- yang sekarang lain. begini. Coba. Di Quran disebutkan tidak bahwasanya Adam itu punya anak. Enggak, datanya aja dulu Edis, seperti yang Edis bilang tadi, data aja, enggak usah kita ke lebar kemana-mana. Oke, di dalam Tadi kan Quran, di dalam Enggak. Quran bahwasanya data Adam aja tunjukkan Edis. iya, data di aja dalam Quran tunjukkan. bahwasanya Adam punya 2 anak laki-laki. Enggak, datanya aja tunjukkan Edis kan supaya kita jangan Di dalam surat An-Nisa ayat ke-29 kalau tidak salah. coba tampilkan ayatnya, apakah ayat Oke, itu sebentar. menunjukkan bahwasanya Quran harus butuh kepada kitab yang lain. Coba tunjukkan aja. Begini loh, sekarang begini. Kalau tidak ada Bible, dari mana Anda tahu bahwasanya 2 anaknya itu adalah Habil dan Qabil? Enggak, ini aja Edis, tunjukkan aja datanya kan supaya jangan malu kita kepada para Iya, netizen. saya sedang menunjukkan ini Pak Munte. Di dalam Quran dikatakan Adam itu punya 2 anak laki-laki. Jangan Yang dulu bahas satu, yang lain. yang satu Gini, membunuh, Edis. yang Gini. satu membunuh anak satunya. Betul tidak? Enggak, tadi kan Edis bilang satu-satunya kitab yang butuh kepada kitab yang lain adalah Al-Quran. Coba jangan ditambahi asumsi, tunjukkan datanya. Misalkan ada suatu pernyataan, misalkan Al-Quran harus butuh kepada kitab yang lain dari referensi ini. Nah, seperti itu datanya, tunjukkan. Oke, kalau memang tidak Jangan yang butuh, dari Edis. oh maksudnya harus tertulis begitu? Ya, data yang memang menunjukkan Al-Quran, misalkan dalam ini dikatakan bahwasanya Al-Quran harus butuh kepada ini gitu. Iya, karena bagi yang membaca akan bingung sendiri. Bukan bingung, datanya aja Edis.
Malu. Enggak, gini, ini yang saya bilang, gini, Pak Munte. Kalau gini kita diskusi malu juga kita. Ini yang saya bilang, Pak Munte ini sedang melakukan yang namanya sesat pikir. Bukan sesat pikir, makanya kan kita diskusi ilmiah itu kan memang data. Begini Pak Munte, dengar Pak Munte, Pak Munte, saya dengar Pak Munte. Sebentar Pak Munte. Ini saya punya gelas ini gelas. Ya, gelas. Oke. Di sini nggak tertulis kalau ini gelas. Nggak ada di sini tulisannya kalau ini gelas. Ya, saya tanya dulu Pak Munte. Sebentar, saya tanya dulu. Enggak, kalau sebentar. Pak Munte, sebentar. Kalau kita ngomong terus begini nggak diskusi kita. Oke? Karena tidak tertulis di sini ini gelas, nggak ada di sini tulisannya ini adalah gelas. Apakah itu membuktikan bahwa itu bukan gelas? Itu membuktikan gelas karena memang sudah jelas. Itu kan sesuatu yang tidak perlu. Sekarang Pak Munte mau saya supaya saya tunjukkan ayat di Quran yang berbunyi begini. Quran ini membutuhkan Bible. Itu yang kau inginkan kan? Ya, coba tunjukkan datanya. Nggak ada kalau tertulis seperti itu. Kalau tertulis seperti itu nggak ada. Terus? Kalau Anda baca isinya, mustahil Anda tidak perlu Bible. Aduh, berarti kalau gimana sih? Gimana Pak Munte ini? Aduh, berat ini Pak Munte ini. Oke, sekarang saya tanya dulu Pak Munte. Di dalam Quran dibilang Isa dan ingatlah ketika Isa. Saya tanya dulu Pak Munte, Isa itu orang mana menurut Quran? Begini, Dis ya. Enggak, sebentar dulu. Ini kalau kita nggak Pak Munte nggak jawab ini kita selesai, nggak usah diskusi lagi. Saya tanya, menurut Quran itu sendiri Isa orang mana? Enggak, gini aja lah. Semua itu punya persepsi. Enggak, saya tanya dulu. Menurut kitab Quran itu sendiri, sebentar. Menurut kitab Quran itu sendiri, Isa orang mana? A, orang Sumedang, B, orang Madiun, C, orang Arab. Orang mana Isa itu? Enggak, jangan dulu itu. Sekarang kembali lagi. Aduh, berat ini kita kalau kayak begini Pak Munte. Sekarang gini aja, Dis. Ini enggak, saya tanya dulu. Tadi kan Pak Munte bilang Quran tidak perlu Bible, betul? Memang tidak perlu. Kalau tidak perlu, sekarang saya tanya, menurut Quran, Isa pernah hidup di mana? Kalau Isa pernah hidup di mana? Enggak, ini kan kembali lagi ya. Kenapa kita... Oke, selesai kita Pak Munte ya. Karena Pak Munte berbelit-belit, kita selesai dulu Pak Munte. Kita nggak bisa ngobrol kalau kayak begini. Kita ditanya Isa orang mana. Jadi, ini yang disebut dengan argument from silence. Ya, tahu nggak argument from silence itu apa? Argumen from silence artinya adalah sebuah argumen yang dibangun karena tidak tertulis di situ maka begini, itu nggak bisa. Contoh nih, ini gelas, ya kan? Karena tidak tertulis di sini gelas, maka artinya ini bukan gelas. Bukan begitu, aduh, sulit. Saya ini orang, manusia saya ini. Tapi saya nggak pernah ngomong, saya adalah manusia. Saya nggak pernah ngomong gitu. Apakah artinya saya bukan manusia karena saya tidak pernah mengucapkan saya bukan manusia? Ini yang namanya sulit kalau kayak begini kita ini. Aduh, namanya itu sesat pikir. Sesuatu bukan A karena sesuatu itu tidak pernah mengatakan bahwa dirinya A. Ini sesat pikir namanya. Bayangkan, sudah berapa lama saya siaran? Taruhlah saya siaran sudah 3 jam. Selama 3 jam itu, tidak pernah saya mengatakan bahwa saya laki-laki. Apakah kesimpulannya saya bukan laki-laki? Berat ini kalau kita diskusi kayak begini nih. Itulah yang disebut dengan argument from silence. Sebuah argumen yang dibangun, ya, karena tidak dikatakan bahwa sesuatu itu adalah itu. Itu namanya ngarang bebas. Kok dia minta sama saya tulisan, tunjukkan di dalam Quran itu tertulis bahwasanya Al-Quran itu butuh Bible. Aduh, nanti saya bawa gelas kepada Anda. Saya bilang, apakah itu gelas? Iya, itu gelas. Tunjuk di tulisannya bahwa itu gelas. Nggak ada kan? Berarti itu bukan gelas. Meninggal dunia lah kita kayak gitu pikiran kita. Kan nggak tertulis di situ gelas.
Berarti itu bukan gelas. Waduh. Gimana kita kalau begini, saudara? Saudara, aduh. Halo Wildan. Halo, selamat malam. Selamat malam Wildan. Muslim bang? Muslim bang? Muslim bang? Halo bang, dengar bang? Saya ingin bertanya Bang Edis. Ya silakan, silakan. Muslim. Ya silakan. Muslim. Wah ini delay nih. Bang bagusin dulu Saya sinyalmu ingin bang. bertanya, Aduh. Bukan Bagusin dulu sinyalmu bang. bukan Kalau kita soalnya mau- sinyalmu telat itu. Saya udah ngomong ini kamu masih ada. Teman-teman pastikan teman-teman kuat sinyal ya teman-teman ya. Pastikan teman-teman kuat sinyal karena apa? Karena TikTok ini memang kalau kamu lihat itu tanda sinyalmu itu cuma 2 bar 3 bar jangan naik. Nanti suaranya telat begitu. Ngerokok lagi aduh. Aib Muslim bang. Aib. Assalamualaikum. Waalaikum. Silakan bang Aib. Kameranya. Silakan bang Aib. Ya silakan. Ini Bang Edis mau Ya silakan tanya. bang. Ya silakan. Kalau ini kalau apa? Kalau Ibu Maryam nganggap ke Nabi Isa-nya ke kalau dia kalau maaf ya kalau di Kristen mah kan Isa teh Tuhan lah gitu ya. Kalau menurut Kristen Gusti. mah ya. Gusti Ya. gitu. Tapi anak atau Tuhan? Iya Gusti sama. Ada ini ya kalau bilang kata Pak Edis makan kalau kayak data gitulah atau atas surat-surat gimana gitu kan kalau Ya, di dalam jadi Bible begini. gitu. Baik. Jadi Yesus sendiri pernah mengajukan satu pertanyaan kepada khalayak. Dia bilang begini. Kata orang, siapakah Mesias itu? Lalu orang-orang menjawab, dia anak Daud katanya. Ini bicara anak-anak ya. Ya. Lalu Yesus melontarkan pertanyaan balik. Kalau memang Mesias itu anak Daud, lalu bagaimana mungkin Daud dalam pimpinan roh menyebut dia tuannya atau Tuhannya atau Gustinya? Nah jadi begini bang. Jadi sebenarnya kalau kita bicara, kalau kita dalam-dalami, sebenarnya Yesus itu ingin menyampaikan bahwasanya Yesus itu bukan seperti anak-anak yang lain. Anak biologis, bukan. Ya. Makanya bahkan ketika umur 14 tahun, ya, ketika rombongan keluarganya itu pulang, ya, karena mereka harus merayakan Paskah, ketika mereka pulang, Yesus nggak ada dalam rombongan itu. Lalu mereka balik lagi ke bait Tuhan itu. Dia bilang, ibunya bilang begini, mengapa kau berbuat itu kepada kami? Yesus menjawab, bukankah engkau tahu aku harus berada di rumah Bapakku, kata Yesus. Jadi sebenarnya gini bang, Yesus anak Maria itu bukan seperti pengertian bahwa dia itu anak kandungnya Maria, bukan. Ya, yang aku tanya ini kan ini pernah gak gitu Ibu Maryam ada tulisan di Bible gitu itu teh Tuhan gimana bukan anak saya. Oh tidak pernah. Titipan Tuhan. Tidak pernah. Maria tidak pernah di dalam Bible memanggil Yesus itu Tuhan, nggak pernah. Kenapa? Kan kalau ya kalau karena tidak tertulis dalam Bible itu Yesus Maria memanggil Yesus Tuhan. Ini yang rekam-rekam ini saya tahu nanti dipotong-potong dan lain sebagainya nggak masalah karena banyak orang tukang potong-potong nggak masalah. Oh, soalnya kan gini Bang Edis ya kalau berarti kalau sebelum Maryam kan kayak Nabi Daud, Nabi Adam yang pertama pernah gak gitu ya Tuhan itu Yesus gitu udah tahu gitu apa Yesus itu lahirnya emang
sama Maryam gitu. Gimana? Munculnya gitu. Gimana? Apa munculnya Tuhan Yesus itu seperak dilahirin Maryam gitu. Makanya Iya, kalau Yesus pernah mengatakan sebelum Abraham jadi aku telah ada. Tapi model kayak Abraham atau Adam gitu pernah gitu ngomong gitu kan bahwa Yesus itu adalah Tuhan kami gitu kan. Karena Tuhan itu datang dengan berbagai macam nama. Maksudnya? Ya, dia datang sebagai El Roy, sebagai El yang melihat. Dia datang sebagai El Shaddai, dia datang sebagai Yahweh Jireh. Ya, dia datang berbagai macam nama. Terakhir dia datang dengan perantaraan Mesias anaknya. Makanya namanya Yeshua. Yeshua itu artinya Yahweh datang menyelamatkan. Seperti itu. Ya, karena memang konsep ketuhanan kita itu beda. Kalau konsep ketuhanan Anda itu karena Tuhan konsep pagan begitu. Jadi nggak ada di tempat kami. Iya, kan gini kan kayak kan kalau kita di Islam kan kalau ada ini model kayak Kristen kayak Pak Edis ngomong kayak gini kan harusnya kita kan lebih kalau yang lebih tekun lebih mendalami, makan kan kayak aku pingin mendalami aja gitu kan. Bener gak gitu kan, jangan harus cuma kata Pak Edis, kata Kak Edis apa namanya sebut nanti kalau disebut cuma gak tertulis gitu kan, cuma omongan doang gitu kan, cuma cerita gitu kan. Iya, semua yang saya katakan tadi ada tertulis. Tapi maaf ya kalau ini maaf ya kalau bukannya aku pengen tahu aja gitu ya. Saya sama belum pernah dengar kalau Bible kalau agama Kristen gitu. Ada gak yang paham gitu kalau di Islam kan hafiz Quran gitu. Ada gak gitu? Oh, maksudnya maksudnya di dalam Kristen ada nggak orang yang hafal Bible gitu? Yang kayak gini Bang. Ada. Iya gini. Jadi gini ya Bang ya. Jadi memang ini saya umpamakan gini Bang. Ada satu suku, ya, suku di pedalaman, mereka itu kebanggaannya itu adalah besar-besaran taring babi di ininya, di hidungnya. Oke? Nah, mereka yang pakai taring babi di hidungnya ini, mereka berpikir bahwasanya itu adalah tanda bahwa seseorang itu hebat, terhormat, keren, begitu. Terus dia pergi ke kota, Bang. Dia pergi ke Jakarta, dia bilang gini, ada nggak tempat kamu yang begini, yang taringnya begini, seberapa panjang? Nah, kenapa dia bisa berpikir seperti itu, Bang? Karena di dalam pikiran dia, bahwa punya taring babi di kuping, di hidung itu adalah keren. Nah, Abang bertanya sama saya begini, ada nggak tempat kalian yang hafal Bible? Ada nggak tempat kalian hafal Bible? Kenapa Abang bisa berpikir begitu? Karena menurut Anda punya pola pikir, Anda punya mindset bahwa seseorang kitab itu harus dihafal-hafalin gitu. Dan kalau dihafalin tuh keren begitu. Nah ini Bang, ini yang namanya membawa satu kebanggaan yang bagi orang lain adalah sebuah lelucon dan sampah. Gitu loh Bang. Sama seperti tadi. Dia pikir itu taring babi yang gede itu, yang besar itu bagi dia adalah kebanggaan. Tapi bagi orang lain itu bukan Bang. Bagi orang lain mungkin itu sampah. Bahkan dia nggak mau dibikin seperti itu. Nah, saya mau bicara, maksud saya begini Bang. Saya mau bicara begini. Jangan Abang berpikir atau jangan Abang menggunakan apa yang Anda banggakan itu seolah-olah itu dibanggakan juga oleh orang lain. Gitu loh Bang. Jadi tidak ada orang Kristen itu yang punya pemikiran bahwa Alkitab itu untuk dihafalin Bang. Alkitab itu untuk dibaca, kemudian dipahami dan diterapkan. Bukan dihafalin. Iya kan. Sementara di tempat Anda Quran itu untuk dihafalin, bukan untuk diterapkan. Makanya beda kita Bang.
Makanya guru gembul pernah bilang begini, yang kurang lebih isinya itu saya nggak bilang persis, isinya begini. Kenapa orang Islam tuh nggak maju-maju, kata guru gembul? Karena waktunya itu habis untuk ngapalin huruf Arab ini. Makanya nggak maju-maju. Gitu loh. Sedangkan kalau abang baca Quran, nggak ada bang di Quran itu hafalah Quran ini, nggak ada. Saya berani terjun dari Monas bang kalau ada ayat yang bilang hafalah ayat-ayat Quran ini. Kalau abang bisa tunjukkan perintah untuk hafalin itu, saya hari ini juga lompat bang dari Monas bang, saya lompat. Iya kan, kalau di Quran makan baca terus amalin, kerjakan sendiri gitu kan. Iya, nggak ada bang, suruh hafalin itu nggak ada. Dan kalau yang suka hafal kan udah paham gitu, kalau jadi udah tahu gitu, udah dapat ilmunya gitu. Belum tentu bang, belum tentu. Contoh bang ya, ada satu ayat di dalam Quran yang berbunyi di dalam surat Al-Kahfi ya, itu bunyinya begini, warokim katanya. Banyak orang hafal gitu bang. Tapi ditanya apa itu warokim itu, nanti nggak tahu dia itu apa. Iya. Jadi banyak orang begini bang. Makanya ketika saya diskusi, saya itu mendapati berbagai macam orang. Ada yang dia itu baca Quran mau cari amal bang. Jadi dengan membunyikan huruf-huruf Arab itu, ketika dia bunyikan huruf Arab itu, walaupun dia nggak tahu artinya, dia percaya bahwa itu mendapat amal dan pahala. Itu ada orang tipe semacam itu. Saya bilang itu tipe kelas paling bawah. Iya, tipe. Iya. Kemudian ada tipe yang di atas lagi. Di atas lagi. Dia baca, kemudian dia pengen cari tahu artinya. Itu tipe tengah-tengah. Nah, tipe yang paling tinggi adalah dia baca, dia mau menerapkan itu. Itu yang tipe paling tinggi. Jadi beda-beda, Bang. Makanya saya bilang tadi, orang Kristen, Bang, tidak ada orang Kristen itu kalau baca terus nanti dapat amal gitu. Baca ini nanti terus dapat amal gitu, enggak. Orang Kristen enggak seperti itu, Bang. Itu bedanya kita. Ya, ketika membaca kitab kita gitu, Bang. Oh, kalau mempelajari ini kan suka banyak kan, kalau misalkan Kak Edis kalau mau dakwah kan misalkan jadi Kristenan gitu kan harus nunjukin kitabnya ini, ayatnya ini, ayat di Biblenya gitu kan harus kayak gitu, otomatis harus bisa dong Bang Edis. Kalau nggak bisa kan disangka asumsi. Oh jelas. Tapi gini Bang, sekarang itu kan sudah ada Android, ya, sudah ada yang namanya HP. Jadi segala sesuatu itu gampang Bang. Kalau zaman dulu Bang, zaman kita masih SD, buka Bible itu sulit Bang. Ini cari. Tapi kalau sekarang ketika aja angka ininya, kuncinya, kata kuncinya udah muncul nanti. Oh. Kan lebih mudah. Tapi kan kata orang saya suka kayak dengar sama Mikana kan, emang yang banyak yang bertanya emang gitu kan di tiap negara emang beda-beda gitu kalau Bible gitu. Terjemahannya ya beda lah Bang, kan bahasanya beda-beda. Tapi sama gitu kan artinya gitu kan. Iya bahasanya beda Bang. Kita pergi keluar pulau ini nanti udah beda bahasanya Bang. Makanya Bible mereka bahasa mereka. Oh, seperti itu Bang. Kan saya juga kan punya teman Kristen gitunya. Ya kalau saya kan alhamdulillah bertoleransi lah, saling ngeledek, gimana kan kita sendiri gitu kan. Enggak Bang, kita enggak saling ngeledek Bang. Kita ini tidak sedang meledek, kita ini adalah sedang melakukan sebuah expose ya. Kita sedang membuka gitu loh. Kalau kita buka Bang, kebenaran itu enggak pernah takut Bang dibuka. Bang Edis, ini gitu. Kalau ini kan belum pada tahu kan maksud apologet itu apa, bisa kan orang lain yang di bawah atau gimana belum pada tahu apa itu apologet itu apa. Apologet itu artinya kan pembela Bang, pembela atau pertanggungjawaban untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita percayai. Terus satu lagi Bang Edis, kalau Bapak Yesus sama Yesusnya itu tinggian yang mana gitu?
Baik, saya jawab. Ini pertanyaan bagus ya. Yesus sendiri mengatakan, kalau saya yang tertulis di dalam Bible saja, Yesus mengatakan, Bapa lebih besar daripada aku. Bapa lebih besar. Ya, Bapa yang mengutus aku lebih besar daripada aku. Di dalam Bible dikatakan, kepala dari jemaat adalah Kristus dan kepala dari Kristus adalah Allah. Kalau saya mengatakan apa yang Bible katakan. Bible, Bapa menyuruh orang untuk menyembah Yesus. Bapa menyuruh orang untuk menuhankan Yesus, maka kita harus laksanakan. Itu tidak menjadi masalah mau dikatakan Yesus Bapa lebih besar daripada aku, itu tidak merubah apapun. Tetap keselamatan itu adalah intinya Anda harus melakukan apa yang disuruh Bapa. Apa yang disuruh Bapa? Tuhankanlah Yesus itu. Jadikanlah dia Tuhanmu. Berarti kalau yang milih Rasul-Rasul itu siapa? Bapa atau Yesus? 12 maksudnya 12 rasul, 12 murid. Iya, yang Yesus apa, sendiri. Yang kayak Yesus sendiri. Ya, Yesus sendiri itu. Emang ada dua gitu? Maksudnya? Emang bapak sama Yesusnya gitu beda-beda rasul gitu. Nurunin rasulnya beda-beda gitu. Maksudnya rasul itu utusan, maksudnya seperti itu. Rasul tepan Bapak atau Yesus itu kan nurunin rasul kan, kalau dalam Kristen itu kan bukan nurunin bang gitu. Bukan nurunin bang, ini juga kata-kata nurunin ini repot juga loh bang, karena yang diturunin itu timba, ember ke bawah sumur itu diturunin. Mengutus bang, bukan menurunkan. Iya. Mengutus ya. Iya, mengutus. Ya, mengutus utusan, ya benar. Ya. Kalau Yesus itu utusan Bapa, jawabannya benar. Yesus itu utusan Bapa. Terus emang berapa rasul gitu? Kalau maaf ya kalau kan saya mau tanya-tanya doang. Berapa rasul maksudnya gimana? Yang diwahyukan oleh Yesus sama ini gitu. Ada berapa rasul gitu kan yang wajib diketahui sama orang Kristen gitu. Waduh, nggak ada bang. Ini makanya konsep-konsep abang ini membawa konsep-konsep Islam ke dalam kekristenan, ini sulit ini bang. Gini bang, saya tahu bang, di dalam Islam itu memang ada hal-hal seperti itu. Rasul yang wajib diketahui ada 25. Sedangkan jumlah Rasul ada 120.000 orang. Kan gitu kan? Tapi yang wajib diketahui hanya 2. Kita nggak ada kayak begitu bang. Nggak ada. Intinya begini bang, kekristenan itu bukan tentang begini. Kamu masuk surga? Ya. Berapa jumlah Rasul? 12. Masuk surga. Bukan gitu bang. Beragama itu bukan kayak gitu bang. Kekristenan itu adalah tentang bagaimana Anda hidup kudus dan benar. Bagaimana cara hidup kudus dan benar harus mengikuti apa yang diajarkan Yesus. Nah, Yesus mengutus Roh Kudus. Nah, makanya terakhir bang, yang paling terakhir itu adalah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus yang datang daripada Tuhan itu, dia itu akan hinggap di hati seseorang. Nah, ketika kita jadikan Roh Kudus ini Tuan di dalam hidup kita, maka kita ini akan melangkah sesuai dengan tuntunan Roh Kudus itu bang. Makanya Roh Kudus itu selalu mencegah kita berbuat jahat. Contoh bang ya, contoh. Jalan saya lihat, dompet, duit semua. Ada bang Roh Kudus itu yang harus kita tuhankan, harus kita jadikan Tuhan dalam hidup kita itu. Yang mengontrol kita. Jadi kalau Roh Kudus itu menguasai kita bang, kita ambil dompet itu, kita kembalikan kepada yang punya. Kalau roh setan yang menguasai kita, yang kita jadikan Tuhan, maka duit itu kita ambil masuk ke kantong kita bang. Makanya bang, kekristenan itu adalah soal bagaimana Anda hidup sesuai dengan tuntunan Roh Kudus itu yang ditempatkan di dalam hati kita. Supaya kita itu melangkah sesuai dengan firman Tuhan.
Makanya ada lagunya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi firman itu Bang yang menjadi Tuhan di dalam hidup kita ini. Dialah yang mengendalikan hidup kita ini. Jadi tentang itu Bang. Bukan tentang kamu konsepmu gimana? Kalau kamu konsepmu begini masuk surga, kalau konsepmu begitu masuk neraka. Bukan gitu Bang. Makasih Bang. Bukan begitu, kekristenan itu bukan soal begitu. Banyak orang terjebak pada debat-debat seperti itu Bang. Konsepmu bagaimana? Kamu enggak, bagaimana konsep? Bukan begitu Bang. Kekristenan itu bukan soal seperti itu. Makanya nggak ada. Kau pahammu apa? Pahammu paham ini Trinitas ya, bukan seperti itu Bang. Yang bukan soal Trinitas, bukan soal ini. Bagaimana, apakah Anda hidup sesuai dengan kehendak Tuhan gitu loh. Makanya Tuhan itu ingin hiduplah di hadapanku dengan kudus, tidak bercacat celah. Tapi Seperti ini, itu Bang. Edis, Nah bagaimana kenapa caranya tuh, Bang hidup Edis? kudus tidak bercacat celah? Kita harus hidup sesuai dengan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Seperti itu Bang. Tapi kenapa Bang Edis kalau percaya sama Yesus atau gimana, kok takut gitu misalkan teh mau nyebarin agama ini, mau membela agama, kok sampai takut pindah rumah, pindah kontrakan gitu? Jadi Udah begini aja, diam Bang. aja, jangan ngapain Baik, takut Bang Edis. baik Bang. Kita ini diberi hikmat Bang. Ada metode-metode orang penginjil itu beda-beda. Dan saya hargai setiap metode dia. Ada yang metode dia defensif. Orang nanya, dia jelaskan. Orang nanya, dia jelaskan. Ada orang yang metodenya itu striker, Ronaldo. Kerjanya nonjok terus, nonjok nendang, Mike Tyson dia. Hajar, itu ada metode-metode macam-macam. Nah, kalau saya metode saya, memang saya kebanyakan striker, menyerang. Jarang saya defensif, jarang sekali. Tapi kalau sudah dalam keadaan bagaimana, saya harus defensif, harus menjelaskan macam-macam Bang. Nah pertanyaan Abang tadi yang terakhir, kenapa harus begini dan begitu, harus mengontrak dan lain sebagainya. Gini Bang, pertama-tama kita harus tahu lawan kita ini siapa. Kalau yang kita hadapi ini orang waras Bang, yang kita hadapi ini orang bukan barbar, bukan barbarik, metode yang Abang bilang itu tepat. Nggak perlu kita takut, nggak perlu kita ini, kita harus gitu Bang. Tapi kalau yang kita hadapi ini orang-orang barbar yang sedang kerasukan, yang sedang kesetanan, ngomong sama orang begini nggak bisa pakai ilmu Bang. Tidak berlaku hukum. Karena dia sudah gila. Makanya menyingkir sedikit. Menyusun strategi baru. Menggunakan, makanya Bang ada yang disebut dengan cerdiklah kamu seperti ular, tuluslah kamu seperti merpati. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah kawanan serigala. Jadi kita memang harus tahu Bang, pakai akal Bang, pakai akal budi. Nggak bisa kita masuk begitu aja Bang, selesai kita Bang. Yang kita hadapi bukan orang sehat soalnya. Gitu loh. Seperti itu Bang. Kan sekarang makan kadang-kadang yang punya ilmu juga kan kadang-kadang bisa menyesatkan, kadang-kadang bisa membimbing kan. Ya tergantung kitanya juga gitu kan. Makanya kalau kayak Bang Edis, udah aja ngapain takut gitu kan. Kalau benar-benar ini mau mati juga kan. Kalau menurut Bang Edis benar mah udah aja gitu. Iya, kalau gini Bang, iya. Jadi gitu, ada orang berpikiran seperti gitu. itu. Banyak Bang, saya juga ada teman, termasuk juga seorang apologet. Dia seorang apologet, dia saya bilang, bro, kalau caramu seperti itu, kamu cepat selesai loh. Gak apa-apa. Kalau saya selesai, saya mati dalam Tuhan, mati adalah keuntungan. Gak apa-apa, saya acung jempol. Artinya jalan pikiran dia seperti itu, gak saya salahkan. Ada kenal saya, termasuk dia selagi dicari-cari. Bro, kalau berapologet bro, coba begini, pikirin 5 langkah ke depan, begini-begini, ntar gimana? Dia bilang sama saya begini, udahlah, kalau saya kena, selesai, saya mati menjadi martir, saya mati dalam Tuhan. Amin, saya bilang, bagus. Artinya dia seperti itu jalan pikiran dia. Kalau saya nggak seperti itu Bang. Kalau saya harus saya pikirkan lagi, karena saya harus makin sering bicara, saya harus makin sering ngomong.
Begitu. Beda-beda, Bang. Dan tidak semuanya itu salah, saya katakan semuanya itu benar sesuai dengan talentanya masing-masing, Bang. Seperti ibarat kata ya, seperti di dalam Bible itu seperti nahkoda, Bang. Ya kan? Seperti ya seperti sebuah alat lah, seperti sebuah alat, ada kakinya, seperti anggota badan ya, ada tangannya, ada kepalanya, ada matanya, ya kan? Macam-macam peran orang, Bang. Ada yang jadi kaki, ada yang jadi tangan, ada yang jadi macam-macam gitu. Iya. Ya tuh segitu aja ya Bang Edi. Ya. Semoga Bang Hanya Edi itu, Bang. sehat selalu ya. Mantap, Bang. Makasih ya udah Sama-sama, Bang. Iya, udah Sama-sama, Bang. Ini. Ya. Sama-sama, Bang. Ya, Oke, hanya itu, Bang. Oke, sampai ketemu lagi, Bang. Sampai ketemu. Waalaikum. Ya, teman-teman. Kalau bagus gitu kan saya nggak pernah, kan? Saya tanggapi baik-baik kan? Gitu loh. Kita kalau naik bagus-bagus kita juga tanggapi bagus-bagus. Kadang-kadang itu ada orang nanya, dia hanya sekedar nanya doang. Ada orang nanya memang pengen cari jawaban gitu. Kalau pengen kasih jawaban, kita kasih jawaban. Tapi banyak orang nanya nggak pengen jawaban gitu. Oke, kita kasih naik lagi. Priti. Halo Priti. Halo Priti. Waduh, terpental Priti. Udah berapa jam sih teman-teman? Ternyata udah mau 3 jam teman-teman. Bagaimana teman-teman, lanjutkah atau bagaimana? Bagaimana teman-teman? Nampaknya udah teman-teman udah pada tidur nih teman-teman. Oke lah teman-teman ya, kita iklan dulu. Teman-teman sekalian yang suka dengan channel Edis TV, sekali lagi saya katakan ya teman-teman, saya sedang menggalang satu kolektor. Mudah-mudahan sebenarnya ini cepat kelar ya teman-teman ya, tapi masih jauh dari harapan, tapi nggak apa-apa lah, saya masih gak anu lagi teman-teman ya. Teman-teman, saya menggalang satu kolektor. Teman-teman yang ada berkat berlebih, teman-teman bisa support saya di yang tertera di layar ya teman-teman ya. Dananya untuk apa teman-teman? Dananya nanti untuk menyewa satu tempat yang akan saya gunakan untuk berapologet, karena saya sudah mendedikasikan hidup saya untuk melakukan hal-hal atau menjalankan dunia apologetika semacam ini teman-teman. Jadi teman-teman kalau ingin meringankan beban saya, teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support saya yang tertera di layar ya teman-teman ya. Tidak masalah ya teman-teman ya kalau saya mengiklan seperti ini teman-teman. Saya harapkan mudah-mudahan nanti terkumpul lah ya teman-teman ya. Bulan-bulan 12 atau maksimal lah tahun depan Januari kita sudah mulai ini teman-teman. Ya, hanya seperti itulah teman-teman ya siaran kali ini teman-teman. Mudah-mudahan di acara-acara selanjutnya teman-teman bisa terus mantengin terus channel ini. Makanya jangan lupa teman-teman subscribe, maksudnya follow. Dari mana kita gimana? Udah dicoba tapi hasilnya tetap nihil. Nah, ketika saya tidur tanpa sadar, ini udah tidur nih tanpa sadar kenapa sosok berjubah putih datang pas di hadapan saya. Pas saya tuh lagi tidur. Dia bilang, kamu waktunya mati. Kamu masih dibutuhkan di dunia. Ikutlah aku. Nah, saya bilang kata-kata itu. Pas saya bangun, saya ingat kembali
apa maksud itu semua. Nah, saya masih belum bina agama, belum. Masih di Buddha. 2 minggu ke wihara. Sama juga, nggak ada kedamaian, nggak ada sukacita. Tapi hati ini kosong, nggak ada jamaahnya, kosong. Nah, saya tidur saya lihat di meja kok ada Alkitab. Nah, itu saya belum tidur. Itu di meja saya Alkitab. Pakai gamis hitam pakai itu. Ya, nah biasanya pakai kayak gini. Pakai gini nih tuh ya. Nah, itu kan, dan itu juga menjawab, Islam, mana kau? Mana yang sering komentar? Joseph, apakah kau pakai seperti itu ke gereja? Ya, itu ada videonya. Mana kau? Pada ngilang semua. Mana yang sering komen kayak gitu ya? Giran gua jabanin dari dulu. Lu pikir lu jual gua beli, ya? Joseph on cam kalau berani, udah. Joseph ke gereja pakai kayak gini nggak? Udah, dijabanin. Sekarang pada kemana itu yang sering komen kayak gitu, ya nggak? Ya. Ya. Kocak. Dan dijabanin pada ngilang semuanya. Apa? Kalau nantangin orang tuh harus ada hadiah dong. Oh iya, ini nih Joseph. Akhirnya Joseph terima challenge. Nggak bercanda. Oke, kita lanjut. Silakan Bro Chow. Sorry. Lanjut. Nggak ada pertanyaan sih, pengen ini nanya itu aja. Oh, nggak ada pertanyaan. Ya udah, itu bro. aja. Iya, terima kasih. Semoga tetap tunggu. BTW, dari keuskupan mana kalau boleh tahu? Keuskupan Agung Pontianak. Oh, Keuskupan Agung Pontianak. Ya, semangat ya. Semoga selalu bertumbuh. Tetap bertumbuh dalam iman, ya, mengasihi Kristus dan menjadi terang dan garam dunia. Ya, wartakan terus ajaran Kristus yang sejati melalui gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik ya. Semangat ya, Bro Chow ya. Kalau ada pertanyaan, feel free. Kalau mau naik. Ya. Yuk, God bless. Shalom. Salam buat Monsignor Agus ya. Masih kan Monsignor Agus bukan? Udah turun. Aku nggak turunin, dia turun sendiri. Kayaknya dia nggak dengar deh. Ya, mungkin nggak dengar. Oke, kita lanjut ya. Agustinus Agus. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan berkat melalui gift. Terima kasih Tuhan berkati yang sudah tetap layar. Terima kasih ya. God bless. God bless all of us. Terima kasih ya. Sabar ya, saya naikkan satu persatu. Saya sudah bilang tadi, memang masih banyak ruang kosong, tapi kita nggak mau berdesak-desakan di sini. Kita nggak lagi sedang ada di tengah-tengah suatu bangunan kubus yang kita harus berhimpit-himpitan ketika meraih sesuatu yang padahal tidak ada manfaatnya. Shalom, Adis. Selamat malam. Hello, are you there? Adis, selamat malam. Shalom. Halo, selamat malam Pak Adis. Kok hilang? Oh, mungkin. Oh ya sudah, mungkin sudah mundur dari barisan, dari rapatan barisan ya. Sudah dehidrasi mungkin ya. Oke. Kita lanjut ya, sore. Nggak tahu, bukan karena aku dia nggak bisa ngomong. Salam dari GKJ Boyolali. Halo teman-teman dari GKJ Boyolali. Salam Dixon T. Ya, kepencet ya? Atau gimana? Kepencet bro? Ya kepencet lah, ya udah gue turunin. Ngomong aja kalau kepencet gak apa-apa teman-teman. Kalau yang kepencet gak apa-apa naik. Tapi ya aku turunin karena kepencet doang kan. Ya, oke kita lanjut ya. Kok ada yang komen tadi, perasaan Joseph kayaknya kurang tidur. Nggak tahu, saya pulang mata saya lemes. Shalom, Om Maxi, selamat malam. Malam. Malam, silakan. Ya, saya Kristen Katolik ya. Ya paroki Keramat sih dekat Jakarta Pusat. Oh, paroki Keramat Hati Kudus Yesus ya? Yo, betul. Ya.
Silakan Pak. Ya, kita mau bahas penting sebenarnya masalah sedikit beberapa para santo-santa ya, terutama yang terakhir ini Padre Pio ya, yang menurut saya tuh dia kan abad ke-20 ya, 1968 yang meninggal ya. Itu sih bukan salah satu santo yang banyak miracle sampai sekarang ya. Yes, indeed, betul. Sampai sekarang bisa miracle. Tidak hanya itu juga, ada satu lagi dari Libanon namanya Makluf Lebouf. Kemarin Makluf apa namanya? Yes, Santo Karbel Makluf. Ya, sampai Makluf. Itu juga banyak miracle sampai sekarang. Betul. Nah, ini adalah membuktikan bahwa dari orang-orang kudus itu dia membuktikan bahwa kebenaran kan hanya satu. Mereka pun bisa membuat miracle yang diberikan karunia oleh Tuhan. Kan? Gitu. Ya contohnya sabar makluf aja banyak mereka yang di Libanon yang dilakukan mereka untuk orang-orang yang non Kristen juga. Dan banyak kesaksian juga yang diucapkan oleh non Muslim non Kristen yang mendapatkan mereka dari santo ini. Betul. Ya. Jadi itu salah satu bukti lah bahwa kebenaran hanya satu. Itu sih. Oke. Baik. Terima kasih. Kalau nggak ada yang mau disampaikan lagi, gimana? Saya ganti ya dengan yang lain atau gimana? Oh, boleh silakan. Makasih ya. Oke, terima kasih Pak Maksi. Jadi itu menjadi pembelajaran bahwa para kudus itu memang menjadi pendoa bagi kita dan menjadi bukti bahwa Tuhan Yesus senantiasa memakai orang-orang pilihannya untuk memartakan dan juga menjadi bukti perpanjangan kasih. Terima kasih ya. Semoga teladan dari Santo Padre Pio dan Santo Karbel Makluf menjadi inspirasi bagi kita semua. Ya, terima kasih Pak Maksi. Tuhan berkati. Kita lanjut ya. Sebentar ya teman-teman ya, sebentar. Salve Johan, salve. Kita lanjut. Mohon maaf. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih teman-teman yang sudah tetap layar. Tuhan berkati selalu. Ada Tegar tadi. Tegar, komen-komen Gar. Kalau mau dijawab langsung naik aja ya Gar ya. Tapi pakai akun private Gar. Jangan pakai akun asli. Takutnya kalau pakai akun asli lalu nanti kena serang loh. Pakai akun lain ya Gar ya, Tegar. Oke, kita lanjut ya. Shalom Benci. Shalom, salve. Salve, silakan bro. Saya mau nanya nih, Bro Yosef ya. Kalau nggak salah, Bang Yosef ini sebelumnya bukan Katolik gitu ya? Iya, bukan Kristen Katolik. Saya dari Islam. Oh iya. Saya kemarin pas buka reel TikTok itu ada lihat kesaksian Bang Michael itu, tapi bukan di gereja Katolik gitu loh. Apakah Bang Michael itu hanya diundang untuk sebuah kesaksian atau sebenarnya bagaimana gereja Bang Michael itu? Ya diundang. Oh diundang, tapi bukan warga gereja itu gitu ya? Iya, saya bukan warga gereja itu. Ya kalau saya diundang ya saya akan datang. Tergantung juga sih jaraknya, nggak mungkin acaranya besok ternyata jaraknya misalkan keluar kota kan nggak memungkinkan juga ya, tergantung itu. Ada apa? Kemudian yang ini lagi. Oh enggak, saya hanya lihat aja kan saya beberapa kali nonton gitu komalnya kan Bang Yosef ini kan mengaku Katolik. Ketika saya melihat di gereja bukan Katolik, saya pikir wah ini yang mana yang benar gitu loh. Nah kan makanya kemudian mengaku Katolik maksudnya bagaimana? Enggak, artinya saudara kan Katolik setahu saya gitulah ya. Nah, tapi ketika saya melihat loh kok dia ada di gereja bukan gereja Katolik gitu, makanya saya nanya. Kemudian satu hal yang penting ya, untuk tumbuhan iman, sebenarnya titik balik Bang Yosef itu kemudian memutuskan untuk menjadi ikut Yesus dan menjadi seorang Katolik itu apa Bang? Kan pasti ada satu hal yang karena untuk pindah keyakinan ini bukan sesuatu yang mudah menurut saya. Nah, jadi apa yang menjadi titik balik utama sehingga
Bang Yosef itu kemudian memutuskan untuk ikut Yesus gitu. Titik baliknya adalah kebencian yang memuncak, kebencian yang tidak berujung, kebencian yang tidak lagi terbendung, sehingga kebencian itu membawa saya untuk kebenaran sejati melalui Kristus dan gerejanya. Maka ketika ada orang yang berusaha untuk denounce my faith, yang sekarang ini saya sedang percaya dan juga akan terus percaya dan berapi-api dengan Kristus dan gerejanya yang Tuhan Yesus dirikan di atas Rasul Petrus, ya saya akan menjawab, I believe the authority of the Catholic Church as much as I believe myself. Jadi kalau misalkan saya disuruh denounce, ya sama aja berarti saya harus membunuh diri saya sendiri, kan nggak mungkin. Itu termasuk dosa kan? Jadi ya seperti itu. Titik baliknya itu kebencian. Saya selalu mengatakan kebencian kok. Nggak pernah lebih dari itu, nggak pernah hilang dari kebencian. Karena ketika saya berbicara kebencian, orang akan berpikir tidak ada celah bagi saya untuk menerima yang kata orang-orang itu kan banyak adanya suapan, ya kan? Ada orang beranggapan saya disuap Indomie, ada orang saya beranggapan karena pacar, karena iming-iming. Enggak. Dengan adanya kebencian yang memuncak, Anda harusnya sudah paham dan nangkep logika Anda yang sangat-sangat pintar itu ya, teman-teman yang Islam, terutama oknum-oknum yang ini. Saya selalu bilang berbicara kebencian itu harusnya sudah menjadi titik pikir, oh iya nggak mungkin dia bisa disogok bahkan dengan Indomie. Hello, masa orang benci lu sogok pakai sedus Indomie, serendah itukah harga diri saya? Ya kan? Artinya kebencian yang memuncak dan kebencian yang tadi saya bilang tidak berujung itu adalah suatu jawaban yang akan membuat skenario bahwa ketika perjalanan iman saya sampai kepada Kristus itu terlihat sangat mustahil, ya toh harusnya. Nah, tapi saya bilang kan, saya selalu menerangkan, ada ungkapan yang mengatakan benci lama-lama jadi benci itu artinya berubah jadi cinta. Nah itu yang terjadi memang. Dan itu memang sekali lagi kelihatannya mustahil. Gitu. Dan kalau misalkan ada orang yang beranggapan, kenapa kalau nggak ke Protestan aja, kenapa nggak ke Protestan aja, kenapa harus ke Katolik? Ya saya lebih baik kepada pangkuan ibu toh daripada harus ke anaknya dulu. Ya. Jadi saya langsung ke ibunya gitu. Protestan adalah hasil dari Katolik, Ortodoks juga adalah hasil dari Katolik, dan semuanya itu akan kembali pangkuan ibu yang satu tadi. Makanya kalau misalnya berbicara mengenai keutuhan dan kesatuan gereja, ya saya akan kembali kepada sumbernya. Selayaknya bagaimana saya ingin minum, saya tidak perlu ke hili atau hulur, saya langsung ke sumbernya langsung. Ke puncak-puncaknya yang benar-benar yang mengalirkan itu semua, awal mulanya di mana semuanya itu mengalir. Dan ini bukan artinya saya membahas denominasi dalam artian saya membenci mereka, enggak. Saya justru mengedepankan tentang ekumenisme, dan memang itu yang telah diajarkan Paus Fransiskus. Bahkan kalau saudara melihat bagaimana Paus Fransiskus dengan gaya pastoralnya yang sangat terbuka bagi teman-teman baik dari Protestan maupun Ortodoks itu kan menjelaskan bahwa tetap prinsip ENS, extra ecclesiam nulla salus dikedepankan, tetapi dengan gaya pastoral untuk mengajak ranah ekumenisme. Yang memang sekali lagi gereja tidak bisa memaksakan untuk selalu agresif. Kita tetap harus mengedepankan kasih, dan kita harus mengedepankan kasih itu tidak dengan melunturkan semangat dan ketegasan iman kita berkaitan dengan ENS. Gitu. Makanya saya selalu bilang, perhatikan bagaimana saya menjawab dan saya menghadapi teman-teman yang berpolemik dengan Katolik. Gitu. Saya tidak langsung bagaimana caranya menyerang mereka balik. Gitu. Makanya saya terlihat lebih menghindar daripada teman-teman yang ada di sini. Gitu. Walaupun sekali lagi kalau di belakang layar justru saya keras. Gitu. Tapi perhatikan, makanya sekali lagi saya bilang dengan gaya. Baru pertama lihat nih saya ini live-nya. Aku manggil apa ya sama Bang Elia atau Kang Elia nih? Langsung bilang aja. Jangan mau kenalan pula, ini bukan room perkenalan, jodoh silaturahmi, bukan. Buru-buru kali ke Agatha ini. Aku nggak ada mau nanya ini, nggak berdebat. Hati-hati ya, bukan buru-buru Bang. Kok kira yang ngantrin ada ratusan? Ya. Langsung aja ke pertanyaan. Ini udah nggak sabar ini si Elia nih mau jawab. Enggak lah, kok nih. Gas. Waduh, jatuh dia. Jatuh, Cok, barangku. Barang apa yang jatuh, Cok? iPadku jatuh. Loh, kemana Bapak tadi? Oh, udah naik room apa-apa. Oh, sedap. Mantap.
Halo. Halo. Ya, halo Bang Kiting. Selamat malam. Selamat malam juga. Islam Kristen, Bang? Saya ingin bertanya. Islam Kristen, Bang? Kristen, selalu. Oke, silakan mau bertanya apa? Saya ingin bertanya, jodoh itu di tangan Tuhan atau tangan manusia? Dicari, Bang. Kau kira kalau nggak kau cari jodoh, terus Tuhan nganter-nganter jodoh itu sama kau? Cari lah, Bang. Usaha lah, Bang. Kau kira Itu di jodoh? tangan manusia, Kak? Iya, pilihanmu lah. Oh. Apa kau kira Tuhan pun ngurusin jodoh kau? Nggak mandiri kali kau jadi manusia. Kan ada yang bilang kalau rezeki, jodoh, dan kesehatan di tangan Tuhan gitu. Saya cuma tanya Gimana jodoh dalilnya? itu. Gimana dalilnya? Nggak ada, Bang. Jodoh itu ya kau pilih sendiri. Oh. Manusia ini memiliki pilihan. Adam dan Hawa aja karena pilihannya lah jatuh ke dalam dosa. Memangnya ditakdirkan? Enggak.